Shalom, kita bersyukur pada Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang sempurna memimpin kita, membimbing kita hingga hari ini kita ada. Kita berdoa saudara, Tuhan terima kasih untuk cinta kasih-Mu, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dan berkat Tuhan yang selalu kami terima hari lepas hari. Kami bersyukur. Biarlah firman Tuhan menerangi hati dan pikiran kami untuk kami hidup memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat yang ke-22a. Di sana dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Menarik apa yang dikatakan oleh Paulus, ini sebetulnya kesimpulan daripada kehidupan orang percaya. Paulus sadar betul bahwa tujuan hidupnya, titik tertinggi adalah Kristus. Dan tidak mengherankan kemudian dia menempatkan Kristus sebagai titik akhir daripada persinggahan hidupnya. Ternyata hidup bertuhan adalah menempatkan Kristus sebagai titik tertinggi, utama, menjadi tujuan dalam hidup orang percaya. Kalau kita berbicara tentang orang percaya, maka kita memahami bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus. Jadi tidak heran dan tidak berlebihan sebetulnya waktu Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena sebetulnya harus kita sadari hidup kita ini adalah milik Kristus. Dan memang adalah sesuatu keuntungan kalau kita sudah berada di dalam Dia. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi kematian adalah kesempatan untuk kita mengalami secara penuh pengalaman persekutuan bersama dengan Dia di sorga sana. Tetapi sebelum kita ke sana, maka kita harus mempersembahkan kehidupan kita sebaik mungkin, seindah mungkin, sebesar mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga William Carey pernah berkata, kita itu harus mengharapkan yang besar daripada Tuhan dan mengerjakan sesuatu yang besar bagi Tuhan. Artinya apa yang kita harapkan sesuatu yang besar. Tetapi apa yang kita kerjakan sesuatu yang besar. Ini spirit orang percaya. Kita berharap sesuatu yang besar daripada Tuhan. Kita mengerjakan sesuatu dengan kekuatan yang besar bagi Tuhan. Artinya apa? Mengerjakan sesuatu dengan totalitas, dengan segenap, dengan puncak tertinggi, bahkan tidak tersisa. Artinya apa? Pengalaman hidup kita ini ditaruh di dalam satu titik, yaitu Yesus Kristus. Hasrat tertinggi daripada seorang Paulus adalah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup, yang mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga dikatakan, sebab yang sangat kurindukan, menarik, yang dia rindukan bukan menjadi orang kaya, yang dia rindukan bukan menjadi orang terkenal, yang dia rindukan bukan menjadi seseorang yang dikagumi oleh banyak orang, tetapi yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah dikatakan. Apa yang dia rindukan dan dia harapkan? Supaya dalam segala hal dia tidak beroleh malu. Bagaimana seseorang hidup dalam dunia ini tidak beroleh malu? Nah tentu kita tidak boleh membangun diri dengan spirit bahwa kita ini adalah orang yang membangun diri dalam keinginan daging. Tetapi kita harus membangun diri dalam spirit kerinduan akan Allah. Kita tidak akan malu, pasti, dijamin. Kalau kita membangun diri di hadapan Tuhan dengan cara hidup yang benar, yang memuliakan nama Dia. Sehingga dalam bagian ini dikatakan, dia tidak akan beroleh malu yang dia inginkan dan rindukan. Karena apa? Karena dia katakan, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, dari dulu dan sampai sekarang kerinduan dia satu, yaitu apa? Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku.
Ini orang yang luar biasa. Paulus bukan orang bodoh. Paulus pernah dididik di bawah guru besar Gamaliel. Dia pernah punya spirit impian yang besar untuk menghancurkan orang percaya. Tapi tujuannya salah. Itu demi memuaskan kerinduan dia, agar dia bisa mampu untuk mencapai titik puncak menyelesaikan tugas keagamaannya. Sebetulnya justru dengan dia melakukan hal itu, pada waktu itu dia justru melawan Kristus. Sehingga Kristus pernah berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jadi maksud Paulus adalah dia melayani Tuhan, ternyata yang dia lakukan adalah justru menganiaya Tuhan. Kenapa? Karena berangkat dari suatu pemahaman yang salah tentang Tuhan itu sendiri. Dia berpikir waktu dia sudah mengerjakan sesuatu bagi Tuhan dengan caranya, maka dia sudah sukses dalam beragama. Ternyata beragama itu bukan melakukan sesuatu hukum dengan cara yang salah. Tetapi beragama adalah bagaimana kita mengerjakan suatu spirit dengan suatu gairah. Seperti yang kemudian Paulus katakan, "Aku ingin supaya kemudian Kristus dimuliakan dengan tubuhku ini." Jangan-jangan tubuh kita ini tidak mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga kemudian dia kembali kepada satu titik lagi. Supaya dalam segala hal dia tidak beroleh malu. Karena sempat dia malu melakukan suatu kesalahan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa sebagai manusia kita orang berdosa yang menyimpang dari arahnya Tuhan. Kemudian waktu kita sadar, kita kembali kepada jalannya. Kemudian harusnya perkataan Paulus pun menjadi perkataan kita. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kerinduan kita apa sebetulnya tertinggi? Kristus itu dimuliakan dengan tubuh kita. Dalam hidup kita, kita harus sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu yang benar di matanya. Apapun yang kita kerjakan, kita berbisnis, kita berdagang, kita sebagai guru, kita sebagai dosen, kita sebagai siswa, kita sebagai jemaat, kita sebagai pendeta, siapapun kita, harusnya spirit yang dimiliki oleh Paulus menjadi bagian kita, yaitu Kristus dimuliakan di dalam hidupku dan matiku. Itu sebab di dalam kitab Roma dikatakan bahwa kalau kita hidup untuk Tuhan. Dan bukan hanya pada titik itu, kalau kita mati pun untuk Tuhan. Karena baik hidup maupun mati kita, itu miliknya Tuhan. Kenapa miliknya Tuhan? Karena kita sudah ditebus oleh Dia dengan harga yang mahal. Pantas Tuhan menerima yang terbaik dari hal yang terbaik yang kita miliki. Jadi kita mengharapkan yang besar, melakukan yang besar. Saya ingin tambahkan bahwa kita pun harus mempersembahkan yang besar, yang terbaik, yang sempurna, yang totalitas, sampai habis kehidupan kita. Kita persembahkan bagi Dia. Kemudian Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Tidak berlebihan bagi orang percaya berkata bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, karena hidup kita sudah ditebus oleh Dia. Harusnya spirit kita adalah, gairah kita yang tertinggi adalah Kristus itu sendiri. Bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan namanya. Di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam keluarga, hidup kita, hidup keluarga kita, hidup pekerjaan kita, ditaruh di dalam siapa? Kristus. Kemudian mati, apakah kemalangan? Apakah kecelakaan? Apakah sesuatu yang mengerikan bagi orang percaya? Tidak. Tetapi keuntungan. Karena berada di dalam tangan Tuhan, Sang Penjunan. Justru mengerikan kalau kita mati di luar Kristus. Karena di sana tidak ada pengharapan. Tetapi di dalam Kristus, kita mempunyai jaminan yang abadi, yang tidak bisa diambil oleh apapun juga, bahkan oleh ngengat sekalipun. Dalam bagian ini kita lihat bahwa betulkah kita hidup untuk Kristus?
Maka kalau kita berkata hidup adalah Kristus, itu bisa terlihat dari gairah kita menjalani hidup kita. Kita sebetulnya bergairah untuk siapa waktu kita menjalani hidup kita? Betulkah hidup kita untuk Kristus? Itu terlihat dari kehidupan kita, bagaimana kita mengukir hari-hari kita. Betulkah kita sudah memakai untuk Kristus? Atau hanya kita gunakan untuk ambisi kita, untuk kepuasan diri kita dan kenyamanan hidup kita? Hidup adalah Kristus berarti apa? Berarti kasih kita secara penuh ditaruh padanya. Karena kasih Kristus sudah mengalir dalam kehidupan kita secara penuh. Dan kasih itulah yang mendorong kita, membuat kita berspirit untuk mengerjakan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Betulkah hidup kita bagi Kristus? Itu terlihat bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Apakah kita menjalani sepenuhnya bagi hormat namanya? Atau kita kemudian hidup masih dalam dosa, mengerjakan hal-hal yang semu, yang fana, yang bisa binasa, yang menyakitkan hati orang lain. Kristus berkata bahwa kalau kita betul mengasihi Dia, maka kita peduli kepada orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Orang-orang yang bisa kita perhatikan adalah orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, orang-orang yang mengalami kesedihan, orang-orang di dalam penjara dikatakan. Karena Yesus berkata, waktu kita melakukan sesuatu bagi orang yang paling hina itu, kita sudah melakukan bagi Kristus. Betulkah kita berkata hidupku adalah untuk Kristus? Maka kita akan menggunakan talenta kita untuk sepenuhnya dipakai bagi hormat namanya. Betulkah hidup kita bagi Kristus? Maka hidup kita, waktu-waktu yang kita jalani sebetulnya sepenuhnya kita pergunakan untuk hormat namanya. Jadi hari-hari kita tidak berlalu dengan percuma. Hari-hari kita isi dengan penuh dan penuh makna di dalamnya. Sehingga dikatakan bahwa mati menjadi keuntungan. Kenapa menjadi keuntungan? Karena sudah selesai di dalam menjalani hidup yang diberikan oleh Tuhan. Hidup tidak dijalani dengan percuma, tetapi hidup dijalani dengan suatu makna yang luar biasa. Kemudian orang lain mengingat, wah ternyata orang ini hidup dengan sungguh luar biasa. Menjadi berkat di dalam zamannya. Dan kita boleh belajar daripada kehidupannya. Bagaimana dia menaruh hidup di dalam Kristus. Kemudian keuntungan apa? Karena dia sudah mewariskan suatu iman. Mewariskan suatu pelajaran hidup yang berharga bagi orang lain. Sehingga selain daripada dia merasa untung, orang lain pun ada merasa untung karena kehidupannya. Kemudian kenapa keuntungan? Karena dia berada di dalam tangan yang menciptanya dan orang itu tidak binasa. Itu keuntungan yang luar biasa. Dia punya titik akhir yang menakjubkan. Dia punya titik akhir yang penuh dengan kemenangan. Jadi apa yang membuat dia takut? Tidak ada. Karena hanya Kristuslah harapan dan sukacita yang abadi. Dan bagian yang selanjutnya dikatakan bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Yang menarik bahwa kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, artinya ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Alkitab berkata, bekerjalah selama masih siang. Itu artinya bahwa selama masih ada kesempatan, mari kita bekerja berlomba-lomba mengerjakan panggilan surgawi itu dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyesal, kemudian kenapa kita tidak lakukan ini dan itu waktu kita hidup. Karena begitu banyak kemudian orang menyesal, tidak mempergunakan waktu hidupnya. Di akhir kisah hidupnya, kemudian dia dengan penuh penyesalan, kenapa saya menyakiti hati pasangan saya, istri atau suami saya? Kenapa saya menyakiti hati anak saya atau orang tua saya? Kenapa saya tidak melakukan ini padahal ini mudah sekali? Sehingga pada waktu itu ada seorang ibu berkata kepada saya, Pak, saya mempunyai uang yang banyak. Saya bisa membawa ibu saya ke Israel.
Waktu ibu saya masih segar, ibu saya pernah berkata, "Nak, ayo kita ke Israel supaya mama bisa melihat Israel sebelum mama meninggal." Ternyata dia belum peka dengan perasaan mamanya ingin pergi ke Israel, dan akhir cerita dikatakan mamanya sakit-sakitan. Kemudian waktu dalam keadaan sakit itu mamanya berkata, "Nak, mungkin sudah bukan waktunya lagi saya pergi ke Israel. Sekarang waktunya saya mungkin akan menuju Yerusalem yang baru." Anda mengerti maksud saya? Mamanya sudah tidak punya harapan lagi untuk pergi ke Israel karena memang tidak mampu, dia sakit, dan hanya satu titik tujuannya, Yerusalem baru. Kemudian waktu mamanya meninggal, dia dengan penuh penyesalan, dia menangis terseduh-seduh. Dia berkata, "Pak, saya dulu bisa bawa mama saya ke Israel. Saya punya uang yang banyak. Tetapi karena saya sibuk, saya bekerja, saya tidak peka dengan perasaan mama saya. Dan sampai hari ini, kalau saya mengingat hal itu, saya begitu menyesal. Kenapa saya tidak bisa merasakan apa yang mama saya sampaikan itu, dan tidak membawa mama saya ke Israel." Dan saudara, saya juga pernah menyesal dalam kehidupan saya. Waktu saya pulang kampung, saya bertemu dengan paman saya. Kemudian paman saya berkata bahwa, "Niko, bolehkah saya minta sepatu itu?" Pada waktu itu sepatu satu-satunya yang saya bawa pulang kampung. Saya berkata, "Tunggu paman, nanti setibanya saya di Jakarta saya akan kirim." Kemudian saya lupa mengirim sepatu itu, dan yang saya dengar berita adalah kemudian paman saya dipanggil oleh Tuhan. Waduh, betapa menyesalnya saya. Hal yang sederhana yang bisa saya lakukan, saya tidak lakukan. Dan itu membuat saya belajar dalam pelajaran hidup ini. Lakukan sesuatu selama kita bisa, jangan sampai kita menyesal. Karena penyesalan itu tidak bisa diobati dengan hal apapun juga. Dan kita menyesal, itu membuat sesuatu yang sedih luar biasa. Oleh sebab itu, isilah hidup kita dengan sesuatu yang agung. Sehingga Paulus ingin memberi suatu gairah kepada kita hidup bertuhan, jangan sampai kita menyesal. Karena hidup kita adalah Kristus, kalau kita mati itu keuntungan. Tetapi bagaimana mewujudkan semuanya itu? Persembahkanlah hidup kita bagi Tuhan, untuk hormat kemuliaan namanya, dan ukirlah hari-hari kita dengan benar. Jangan sampai kita menyesal kenapa kita tidak hidup menyukakan hatinya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang menolong kami untuk hidup hingga hari ini. Kami rindu firman-Mu memimpin kami di setiap langkah kehidupan, untuk kami hidup berkenan menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.